Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu melihat hati kita. Karena itu, persembahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya Andreas, kita ada dalam program Rema, belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 138. Kita akan belajar dari Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30. Saya akan membacakan ayat 27 saja. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Jangan berhitung dengan Tuhan. Itulah tema Rema seri 138. Petrus dan kembali seorang Petrus yang selalu tampil membuat pernyataan dan pertanyaan mewakili murid-murid yang lain. Pernyataan dan pertanyaan Petrus dalam ayat ini seringkali juga menjadi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dalam ayat ini Petrus menunjukkan sikap hati yang tidak elok di hadapan Tuhan. Dua sikap hati Petrus yang tidak elok adalah merasa diri sudah berkorban dan pantas dihargai oleh Yesus, menuntut imbal balik dari Yesus untuk apa yang sudah dikorbankan. Saudaraku, Petrus mulai berani berhitung dengan Tuhan. Berdasarkan dari apa yang telah dia dan murid yang lain korbankan untuk mengikut Yesus. Dia berkata, "Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Saudaraku, pantaskah kita berhitung dengan Tuhan? Apakah kita bisa menang dan mengalahkan Tuhan dalam hal berkorban dan memberi? Saudaraku, dari siapakah nafas hidupmu setiap hari? Bisakah kita menentukan berapa harganya? Saudaraku, buanglah jauh-jauh dari hidupmu sikap hati yang merasa diri layak dihargai oleh Tuhan. Sikap hati yang menuntut imbal balik dari Tuhan untuk apa yang saudara sudah berikan. Janganlah bersikap tidak elok mengajak Tuhan berhitung. Percayalah, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, kesetiaannya, dan berkat-berkat-Nya tidak mungkin bisa kita tandingi. Jadi, daripada menuntut, lebih elok bersyukurlah untuk anugerah-Nya yang besar atas hidupmu dan selalu mengalir setiap hari bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa berikan kepada kami hati yang penuh syukur, hati yang senantiasa berterima kasih untuk segala anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan bagi hidup kami. Kami ada sampai detik ini oleh karena kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus untuk saudaraku yang sakit. Engkau dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan baru. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku,
jangan berani-berani berhitung dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.